Halo everybody, ini dia Sonos Ray, soundbar kecil Sonos yang impresif, yang lebih bagus dari spesifikasinya. So ini dia review full Sonos Ray Mr. Bass. Saat gue lihat review soundbar ini, nilainya itu mengejutkan, itu sampai 4,7 ratingnya. Itu ratingnya luar biasa tinggi untuk soundbar sekecil ini. Jadi gue harus buktikan nanti, terutama di suaranya. Itu yang paling penting ya. Kalau desain sih, ya siapa sih nggak kenal Sonos ya. Dari jauh aja udah kenal. Bentuknya seperti pil dengan logo Sonos di depannya. Grill berlubang kecil yang clean look. Desainnya simple namun elegan menurut gua. Nggak ketinggalan zaman lah sampai 10 tahun yang akan datang gitu ya. Warnanya juga putih bersih seperti ini dan akan tetap seperti itu, nggak kekuningan seperti bahan barang murahan ya. Warna Ray ini ada dua, yaitu black and white. Warnanya matte, jadi mudah ngeblend dengan ruangan dan warna apapun. Bentuknya sih kecil aja ya. Dimensinya itu kecil aja, itu hanya tingginya itu 71 mm. Weight-nya itu, lebarnya itu 559 dan depth-nya itu 95 mm. Cukup mungil lah untuk soundbar. Beratnya juga hanya 1,95 kg. Di dalamnya ada 4 kelas D amplifier, 2 tweeter, 2 mid woofers, dan bass reflex system. Kalau semua Ray ini, drivernya itu menghadap ke depan semua. Jadi nggak ada ke samping atau angle kiri, angle kanan, atau atas gitu ya. Semuanya ke depan. Desain Sonos Ray ini akan mengingatkan desain Apple produk yang simple. Hal ini kalian bisa lihat juga dari material yang dipilih oleh Sonos, yaitu kalian sentuh aja, kalian udah tahu kalau ini terbuat dari bahan premium, terbuat dari high quality polycarbonate. Kalau mata sih bisa nipu ya, tapi kalau sentuhan kan enggak. Kita tahu itu bahwa terasa premium. Kesan Apple atau Apple juga terasa banget ketika kalian memegang kabel Sonos ini. Terasa premium banget, halus, materialnya kuat, dan kalian akan appreciate bahannya. Rasanya sayang kalau kita rusak atau lecet gitu. Kalau gua sih tahu kenapa kalau kita pilih barang bagus itu, kita itu pengen sayangin nih barang ini. Jadi ini sepertinya barang investasi. Sonos Ray ini perfect banget untuk TV 55 inci seperti punya gua ini ya. Apalagi untuk ruangan seperti ini, suaranya itu nggak overpower. Jadi emang Sonos sih desain Ray ini untuk ruangan kecil sampai medium ya. Satu hal yang perlu kalian perhatikan, warna kabel dari Sonos ini saat pemasangan ya. Bisa nggak matching dengan TV atau furniture kalian? Ya, masalah besar nggak sih? No, not at all ya. Karena kalian bisa menyembunyikan kabel ini dengan mudah sekali. Cukup dengan double tape, hilang tuh masalah. Saat pemasangan Sonos ini zero stress, mudah banget ya. Jadi Sonos itu selalu ngomong bahwa effortless listening. Dari unboxing sampai didengar hanya butuh waktu 5 menitan saja. Jadi apalagi kalian sudah punya aplikasi Sonos seperti ini, mungkin hanya butuh waktu 2 atau 3 menitan saja. So easy. Pokoknya cukup dengan aplikasi Sonos ini, semua masalah selesai. Semua bisa dikontrol dari aplikasi Sonos ini. Bisa dikontrol apa aja. Misalnya EQ, volume, koneksi, aplikasi tambahan. Tapi kalau kalian ingin mengontrol manual, kalian bisa juga kontrol. Di sini di Sonosnya itu ada 3, di atasnya itu ada 3 ya. Tombol sentuh ya. Jadi prosesnya itu seperti ABC, selesai. Semudah itu. Oh ya, kamu juga bisa kontrol Sonos Ray ini dengan remote TV ya, yang ada remote infrarednya. Tapi untuk Magic Remote seperti LG ini juga bisa. Jadi walaupun TV-nya mati juga bisa dikontrol. Proses connect-nya juga super mudah. Tinggal buka aplikasi Sonos seperti ini, lalu dikombinasikan dengan tombol plus, power plus di sini, selesai. Connect ke TV juga super simple. Jadi kapan lagi sih kalian bisa control speaker dengan remote TV? Hebat kan? That's Sonos, okay? That's powerful. Oke, lanjut. Anyway, kalian sudah subscribe belum? Jikalau belum, subscribe dulu ya. Itu akan sangat berharga buat gua dan channel ini. Like dan di-share supaya algoritmanya juga naik. Oke, kita lanjut. Banyak orang akan judge soundbar ini duluan kalau lihat spesifikasinya. Ya, kalau di atas kertas, Sonos ini itu ya banyak yang nggak dipunyai. Yaitu misalnya 1, nggak ada HDMI. 2, nggak ada voice assistant. Nggak ada Dolby Atmos, bahkan nggak ada Bluetooth-nya. Udah judge
jelek duluan kan? Nah, jangan salah, awalnya juga gua berpikiran seperti itu. Tapi setelah gua tes cukup lama, baru tahu kemampuan Ray ini lebih ketika dites suaranya. Tadi gua bilang kan rating soundbar ini sampai 4,7 loh, ya kan? Ternyata benar, karena mulai dari hal luar biasa dari soundbar ini, gua bisa bilang bagus 100%, excellent di vokal. Masalah utama soundbar budget biasanya itu suaranya sih dibuat gede, namun untuk urusan vokal biasanya keteteran. Noh, tidak untuk soundbar kali ini. Ya, Ray ini apalagi dipakai untuk nonton film, vokal adalah hal utama yang akan membuatmu lengket sama jalur cerita, bukan bass atau lainnya, ya kan? Dengan soundbar ini, kamu nggak akan kehilangan vokal sekecil apapun. Ya, bahkan vokal dari Sonos Ray ini nggak kalah dengan vokal dari Sonos Beam dan Arc yang lebih mahal dari Ray ini. Kalau kamu suka nonton K-pop, drama, atau podcast, soundbar ini terbaik lah untuk kamu. Jadi untuk mid-range dan treble-nya juga bagus banget, nggak kasar. Suara itu seperti distorsi, suara di suara tinggi, itu juga nggak ada. Namun, saat kamu rasakan bass akan teredam. Jika suaranya kamu dengar maksimum, tapi siapa juga yang dengar nonton selalu dengan suara maksimum, ya kan? Apalagi dari suara soundbar. Nah, overall-nya gue suka banget dengan proyeksi soundstage dari soundbar ini. Detailnya jernih. Jujur gue nggak sangka dapat kejernihan suara dari soundbar sekecil ini. Satu hal yang buat gue jatuh cinta dengan Sonos itu, semakin lama Sonos itu semakin oke loh ya. Karena Sonos itu bisa mengupdate softwarenya. Tentu makin lama makin bagus. Misalnya dari segi software, ada fitur TruePlay jikalau kalian pengguna iOS, iPhone, atau iPad. Kalian bisa tuning Sonos Ray ini dengan TruePlay. Awalnya gue pikir sih gimmick ya, pasti nggak bagus deh suaranya. Salah, nah, malah kemampuan Sonos ini jauh lebih baik. Karena TruePlay ini akan mengukur suara yang dipantulkan oleh dinding, furniture, permukaan, apapun. Jadi kalian letakkan Sonos ini dimanapun, jadi suaranya jauh lebih baik. Jujur lebih baik. Padahal nggak dituning juga suaranya kan udah bagus. Nah, untuk bass memang Sonos ini bukan didesain untuk bass yang super power. Cukuplah memang untuk didesain seperti itu. Justru disitulah fungsinya kamu bisa menambah subwoofer. Realistis aja, dengan bentuk sekecil ini kamu nggak akan dapat bass yang membuat jantung boom boom pow. Kalau kamu mau dengar boom boom pow, kalian itu gabungkanlah Sonos ini dengan Sonos Sub Mini yang emang subwoofernya teman Ray ini, karena udah digabungkan mantap deh suaranya. Jadi kalau kalian punya TV gede, lebih gede dari 50 inci seperti gua ini, kalian mau Dolby Atmos ya mungkin lebih baik ambil Sonos Beam atau Arc. Yang menurut gua untuk TV 55 inci seperti ini udah jauh lebih cukup dengan Ray ini. Malah Dolby Atmos untuk ruangan sekecil ini mungkin kedengarannya jadi overpower bahkan sedikit lebay. Nah, apalagi untuk kalian Sonos yang gamer, Sonos ini pasangan ciamik deh. Kalau kalian mau upgrade suara dari game, misalnya PS5 gua seperti ini, suara vokalnya ditambah dengan suara volume TV yang kalian bisa gabungkan dengan Sonos Ray ini, pengalaman gaming kalian akan jauh lebih baik. Kenapa gua bilang jauh lebih baik? Karena awalnya dulu gua main game, feelingnya oke gitu. Namun setelah gua tambah dengan Sonos ini, feelingnya itu jauh lebih terasa. Ada detail suara yang selama ini gua dengar dengan TV itu nggak bisa. Dengan Sonos ini jelas terasa. Kalian juga bisa sambungkan ke PC dengan Sonos Ray ini, bukan hanya TV aja ya. Oke, kalau kita ngomong soal musik nih, gua coba dengar dengan Dimas Kudaibergen dengan Ray ini. Kalian bisa dengar desahan napasnya. Suaranya itu terasa begitu lembut, powerful ya suaranya, vokalnya ya. Namun kalian bisa dengar semuanya detailnya, desahan napasnya. Kalian bisa coba Tracy Chapman, kalian bisa terasa coba dengan Luciano Pavarotti atau yang penyanyi Indonesia ada yang gitu, misalnya Raisa. Jelas suaranya lebih baik. Untuk sekarang, ini kekinian kalian bisa dengar Ariana Grande, So Beautiful. Nah, secara overall musik jadi lebih baik vokalnya ya. Vokalnya akan jauh lebih baik. Nah, untuk separasi suaranya juga lebih baik dari standarnya. Nah, secara pengalaman umum mendengar musik lebih baik. Asalkan kalian jangan compare dengan ya soundbar yang jauh lebih mahal. Ya pasti kalah lah Ray ini. Tapi untuk harga Ray ini dibandingkan dengan hasil yang di-deliver itu menurut gua ini
mungkin better value dari harganya ya. Asalkan kalian jangan dengar musik yang seperti EDM, yang musik koplo, yang mengandalkan bass ya. Kalian mungkin tidak akan dapat pengalaman terbaik hanya dengan soundbar ini. Namun, jikalau kalian tambah ya soundbar tersebut dengan sub mini atau sub mini woofernya Sonos, pengalaman kalian akan lebih perfect. Oke. Anyway, I wanna say thank you to V2 Indonesia yang mengirimkan soundbar ini. Gua nggak di-endorse mereka, jadi kalian akan dengar review ini sama dengan V2 Indonesia tanpa kata pemanis. V2 Indonesia itu perusahaan digital teknologi terkemuka di dalam audio visual, salah satu terbaik loh di Indonesia. Namun gua tidak akan endorse dan gua akan bilang apapun baik buruknya Sonos ini. Justru kita mau buktikan nih, kenapa pihak V2 Indonesia pede banget dengan kualitas Sonos ini. Oke, kita buktikan. Sonos Ray ini emang gak ada assistant built-in-nya, dan ini banyak sekali orang yang komplain. Nah, bagi gua itu gak masalah sama sekali. Justru, bagi gua, mereka yang komplain tersebut tidak kenal dengan ponsel dan Sonos mereka. Nih, gua kasih contoh ya, gimana Sonos Ray yang gak ada assistant built-in tersebut bisa nyambung sempurna dengan HP gua. Nih, take a look. Play music on TV room. Got it. Playing the Spotify playlist called Gregory Porter Mix on TV room. See? It's working. Okay. Stop the music. Alright, stopping music on TV room. See? Nggak ada masalah sama sekali selama kalian tahu cara connect-nya ponsel kalian yang ada Google Assistant atau Alexa-nya dengan Sonos kalian tersebut. Simple sekali. So, nggak ada assistant built-in, no problem at all. Jadi intinya gue rekomendasikan Sonos ini nggak buat kalian. Jawabannya jelas iya. Tapi kan harus tahu ya kebutuhan kalian itu apa. Jadi smart buyer lah. Jadi kalau ruangan kalian kecil dan sedang, justru Ray ini mungkin pilihan lebih baik daripada yang lebih mahal sekalipun ya. Jikalau kalian mau masuk ke ekosistem Sonos, ini adalah pilihan terbaik untuk start ya. Ingat, produk ini bukan untuk semua orang ya, karena spesifikasinya juga terbatas. Namun kualitasnya menurut gua lebih baik dari spek yang ditawarkan. I think that's all I can tell you about this Sonos, everybody. Gimana menurut kalian? Kecil sih, namun impressive kan? But I want to say thank you to V2 Indonesia and all of you. See you again in my next video. I love you all. Bye-bye.